Iya, kita sudah sampai di tempatnya Bang Big lah itu tuh orangnya tuh. Iya, masuk lagi kan. Biasanya kayak gitu tuh. Kalau dia lama nungguin saya turun, akhirnya dia masuk lagi. Yuk, kita langsung keluar aja. Ternyata nggak cuma di kamera kelihatan besar ya, aslinya juga besar ya. Bang Big Gapi, betul? Betul. Oke, kita sudah sampai di Lawu. Iya. Tadi sebelum nyampe sini saya lihat ada kolam renang di sana ya. Embung. Kolam gede banget, orang pada mancing untuk berenang atau untuk apa itu? Itu embung, tampungan air. Oh, tampungan air. Saya pikir isinya ini orang pada berenang. Ya, mari. Ya. Wih, ada studionya, lo kalah saya. Ayo kita ulas ikan-ikannya dulu. Ini sebenarnya kalau saya lihat lahannya cukup besar, cuma tanknya nih masih hanya ada beberapa. Kita nggak tahu ya si Bang Big ini fokus di apa. Ini kita lihat ada sepasang indukan HB White. Wih, nggak cuma orangnya loh, ikannya juga besar-besar loh. HB White, ini sebelah anakan albino. Ini AFR-nya nih. Wow, saya suka nih. Ekornya gede banget. Dia hampir nyaris half moon malah ya. Untuk warna merahnya juga pekat banget. Ini indukannya nih udah siap beranak. Sebelah lagi ada mungkin HB pastel ya, atau ini ada HB blue-nya, ada yang kayak HB white, ada kayak ivory, saya nggak tahu ini apa ya. Sebelah sini ada ini campuran, terus kemudian di sini ada platinum red tail tapi agak keluar hitam. Ya mungkin ini platinum red tail, ada yang versi keluar hitam memang. Ini ada indukan-indukan besar nih, wih. Ada koi, ada HB red kelihatannya. Ya masih banyak tank kosong ini ya, bisa kita isi nih. Ini topas nih gede-gede, jantannya ada satu, betinanya banyak. Wow, ini untuk videonya. Ini ada lagi nge-video betina AFR kayaknya. Coba kita lihat yang tank sebelah sana. Oh, ini ada lampunya. Blonde ya. Oh iya, ini blonde yellow cobra sih harusnya ya. Blonde yellow cobra karena ada barnya. Coraknya juga masih cobra. Wah, ini bagus banget ini. Nanti kita tanya ya harganya berapa. Saya juga belum tahu sih Bang Big ini jualan atau murni penghobi terus kemudian membuat konten. Nanti kita juga tanya. Coba, saya penasaran di kolam depan itu apa? Gapi atau pakan itu? Oh, ternyata ini sedang mempersiapkan rak-rak. Ya nggak tahu buat kontes atau pemeliharaan. Oh iya, di sini Gapi juga ternyata. Ini ada tuxedo koi ya. Coba kita lihat dulu. Tapi kayaknya isinya ini nggak tahu burayak atau memang sedikit isinya. Sama ini ada ini ya, kayaknya anggrek ini. Apa ini? Ginseng mungkin ya, obat COVID. Kita tunggu di dalam lagi. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Kali ini saya mendatangi sebuah rumah yang agak jauh dari rumah saya. Jadi saya tuh terkenal orang yang kayaknya sih nggak mungkin ya ngedatengin orang tanpa sebuah maksud yang jelas. Tapi kali ini saya mendatangi seseorang yang mungkin sebagian orang sudah kenal, tapi banyak yang belum kenal. Nah, tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengangkat seseorang ini beserta channelnya. Channelnya nggak ada di sini, sebuah kontennya. Iya. Saya bersama dengan Bang Big Gapi. Oke, Bang Big Gapi. Jadi buat kalian tuh yang sudah suka searching di YouTube, pasti kan kalian pernah ketemu sebuah konten yang judulnya adalah ngopi. Ngobrol sama Gubi. Ngobrol sama Gapi. Ya. Tapi ya berhubung saya tahunya ini ngopi beneran, tadi saya nyampe sini saya minta kopi beneran. Dan dibuatinnya kopi hitam beneran. Kita minum dulu ya, cobain ya. Jadi emang perjalanan dari tadi saya dari Solo itu agak ngantuk juga dan saya tidur beneran. Begitu kena kopinya Bang Big nih langsung melek ya. Dan kedatangan saya ke sini yang pertama memang saya mau tahu nih sebenarnya latar belakang Bang Big ini itu dari breeder.
breeder Gapi atau mungkin bukan breeder Gapi? Enggak. Oh iya. Sebelumnya ini ya mau cerita ya. Oke, cerita dulu. Kembali ke masa lalu mungkin ya. Bukan masa lalu ya. Perjalanan saya sebelum masuk ke Gupi. Nah, itu di tahun 2013-14 itu bulan Maret itu saya main ikan lele. Oh. Pertama itu kita untuk pembesaran. Untuk pembesaran ikan lele konsumsi itu. Nyoba 2 kolam. Nah, dari situ kita dapat untung. Nah, kenapa saya nggak nyoba lebih besar? Nyoba 10 kolam. Terus perjalanan ke situ kenal sama teman-teman komunitas lele. Nah, itu di Jumantono itu kenal namanya Mas Parjo itu punya Gapi. Oh. Waktu itu di kolam lele. Itu di tahun 2000. Kalau ketemu Mas Parjo itu saya udah di tahun 2018-19. Nah, waktu itu belum tertarik. Nah, dari situ tanya, nggak tertarik sama Gupi, masih di lele. Nah, dari situ barulah kenal Gapi itu 2020. Itu baru kenal. 2020 itu ya berarti setahunan lah ya. Baru setahun ya. Baru setahun. Ya? Sampai sekarang baru setahun kenal Gupi. Iya. Jadi berawal dari seorang pembesar lele, terus kemudian kenal dengan Gapi, dan akhirnya ini pindah ke lain hati atau si lelenya masih sekarang? Oh masih. Masih. Kalau si lele itu cuma berapa kolam di depan atau ada lagi kolam? Oh, yang untuk pembesaran itu di sebelah sana. Ada lagi? Ada. Dekat dari sini atau? Dekat, paling ya 15 meter. Kebetulan itu kan. Boleh ya, nanti kita shoot ya. Kebetulan itu kan yang baru tak isi baru 2, yang 8 masih nganggur itu. Kalau untuk pembesaran di sana, 10 kolam di diameter 3, kolam bulat. Oh, bunder-bunder. Iya, terus kalau yang untuk pemijahan, untuk benihnya itu kita di sana. Itu semua kolam sendiri atau? Kalau yang di sana kolam sendiri, kalau yang di sana itu punya kakak. Oh, punya kakak. Iya, punya kakak, kita teruskan gitu. Jadi ini si lele ini turun temurun gitu? Maksudnya dari keluarga? Iya, bukan turun temurun sih. Itu cuma kita kakak itu juga masih, cuma dia itu fokusnya pembibitan. Pembibitan. Kakak yang bikin bibit, kita yang besarkan. Gitu. Mungkin saya tanya dulu nih ya, untuk prospeknya lele. Jadi dari dulu sampai sekarang, itu masih stabil aja atau semakin sulit atau semakin enak? Nah, kenapa saya ini beralih ke Gupi? Nah, itu ceritanya gini, Mbak. Lele itu kan sekilonya 20.000. Isi 10 ekor. Berarti per ekor 2.000 rupiah. Iya. Kok murah ya? Bener kan? Segitu nggak sih kalau di pasar? Sekilo 20.000 bener? Kan? Sekilo 20.000. Isi 10 gitu? Isi 10. Berarti 2.000 bener kan? Kalau Gupi berarti kan kelasnya cendol kan? Ya. Nah, gitu. Kenapa saya lari ke Gupi? Itu alasannya. Oke, jadi kelas cendolnya aja harga 2.000. Nah, bagaimana kalau kita bisa nyetak kualitas gitu ya? Nah, itu ceritanya dari awal seperti itu. Kenapa saya beralih ke situ? Bukan beralih ya, nambah. Ceritanya nambah. Terus kalau udah berjalannya sekarang nih antara Gapi dengan lele, hasil yang lebih besar yang mana? Gapi. Padahal Gapi baru mulai setahun yang lalu. Iya. Oke. Terus merasakan nggak sih akhir-akhir ini tuh sekitar 2 bulan terakhir lah ya, bahwa pasar Gapi ini melemah? Enggak. Wah, itu. Enggak. Kalau saya gini, Mas. Jujur, kita nggak main posting terus gitu ya. Iya. Kita cuma mantau pasar. Ini yang ramai apa sih? Kita ikut. Oh. Gitu. Kayak ada yang posting misal kemarin lagi ramenya apa ya? Albino metal snake skin yellowless. Nah, itu kan lagi rame-ramenya. Kita di belakang juga ikut nge-post. Oh, jadi ngelihat arus pasar dulu. Iya. Terus ikut ya yang lagi in gitu ya. Kita belum punya apa ya? Kita mau nge-up ikan ini kita boom kan kita belum bisa. Belum bisa gitu ya. Kita ikut pasar. Oke. Nah, itu jadi buat kalian yang kemarin ngeluh, dan saya juga suka baca-baca Facebook gitu ya. Banyak yang bilang bahwa pasar Gapi ini lagi lesu. Terus ada yang bilang karena mungkin mereka melihatnya cupang sih. Cupang itu kan harganya hancur. Ya. Ya hancur karena memang mereka booming kemarin. Jadi artinya dari
mungkin belasan juta, puluhan juta, tiba-tiba jadi sejuta aja susah laku. Tapi kan kalau Gapi ini menurut saya kan belum booming ya. Ini masih proses tuh naik terus. Naik terus. Nah terus kemudian saya juga pernah prediksi sih. Kalian yang bilang harga Gapi turun, mungkin bener. Benernya itu ya untuk kita pemain gede itu pasti turun. Memang karena gini, pasarnya tetap, tapi kan pemainnya makin banyak. Iya. Ya kan ya. Terus kemudian yang namanya medsos itu, ketika nanti semakin banyak orang yang tahu cara main Instagram, Facebook, semakin banyak orang yang punya YouTube juga, otomatis kan brand-brand besar itu bakal punya pesaing gitu loh. Iya. Jadi artinya sebenarnya bukannya pasar yang melemah, cuma banyak pemain baru yang saya rasa tuh lagi naik. Nah mungkin Bang Big ini salah satunya. Saya stop dulu pembahasan tentang Gapinya, saya mau masuk ke YouTube-nya sekarang. Oh iya, YouTube. YouTube-nya itu menarik. Jadi Bang Big ini bukan tipe orang seperti saya yang ngebuat konten itu untuk ngangkat diri saya sendiri, untuk penjualan saya sendiri. Tapi Bang Big ini selalu mengundang orang yang nanti diundang ke sini untuk diulik gitu ya. Iya. Saya itu juga diundang. Jadi nanti saya juga ganti di interview. Nah, saya mau tanya nih di balik YouTube ini, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya sebenarnya itu kemarin saya waktu masuk ke dunia kopi, kita kan nggak tahu pasar sama sekali. Nah, pikiran saya pertama setelah saya mungkin dikenal lewat channel ini, otomatis orang tanya, Ya. koleksinya apa bang? Ya. Pikiran saya pertama ke situ. Oke. Nah, mungkin emang sampai saat ini kita untuk di channel kita mungkin belum segede punya Bang Rey lah. Nah, kita emang baru belajar, termasuk belajar sama Bang Rey langsung kan. Ya. Nah, gimana trik-triknya untuk membesarkan Sebuah channel. Nah, setelah pikiran saya, setelah nanti channel itu dikenal banyak orang, siapa sih Bang Big? Nah, dari situ mungkin baru tanya ke produk kita. Mikir saya seperti itu, terus terang. Ya. Jelas ya, jadi kali ini saya tidak perlu susah-susah mepet orang, karena biasanya kalau yang saya tanya, itu dia tuh kayak saya bikin channel ya untuk berbagi, saya bikin channel untuk memajukan pergapian di Indonesia. Jadi enggak, lo langsung bilang. Jadi seakan-akan tuh kayaknya muluk-muluk gitu loh. Nah, kamu itu siapa mau majuin Gapi di Indonesia? Iya. Ya kan ya? Orang saya aja nggak mampu, kamu lagi yang baru mulai di YouTube. Dan ini menurut saya alasan realistis yang istilahnya para teman-teman tuh harus denger gitu loh. Artinya jangan malu, jangan takut ketika kalian mau membuat sebuah konten. Tujuannya duit, bener kan ya? Bener. Supaya orang tahu Bang Big itu siapa sih. Setelah tahu terus kemudian tanya produknya apa sih? Karena balik lagi ya, saya bicara sebuah brand, sebuah merek. Biaya branding itu mahal loh. Karena ketika kita dapat sebuah brand, artinya sebuah nyawa, itu nggak bisa ditumbangkan begitu aja. Artinya brand saya udah tinggi nih ya, kemudian ada satu orang komplain, itu nggak lantas jatuh kok. Ada 1000 atau bahkan jutaan orang yang tahu kita ini siapa. Makanya saya bilang ngebangun brand itu penting. Sisihkanlah sedikit uang kalian untuk nge-branding, membangun brand. Promosi boleh, tapi menurut saya gini, promosi dengan branding itu agak berbeda. Promosi tujuannya jualan, branding itu membesarkan brand kita. Artinya memberikan nyawa. Nah, ketika nanti Bang Big sudah besar, udah gede sih ya, tapi boleh tanya nggak sih beratnya berapa? Beratnya? Iya. Beratnya sekarang 118. Wih, berarti kalau saya cuma 47, 80 hampir 3 kali ya? Hampir 3 kalinya loh. Nah, ini kita kan di Solo, itu kan tergabung dalam komunitas ini, LGS, Lensa Gupi Solo Raya. Oh, apa ini ya? Nah, ini kita teman-teman yang bertujuan untuk mempopulerkan Gupi lewat lensa, terutama channel YouTube. Kayak saya tahu tuh, yang di dalamnya isinya youtuber. Iya, bener. Nah, di situ ada Karomah Gupi, ada Sulistyo Primo, dan tentunya ada Pak De Yusuf. Nah, di situ. Terus berarti Bang Big ini kan tergabung di LGSR nih. Tapi selain ini ada nggak komunitas yang khusus Gapi mungkin di Lawu sini? Oh, ada. Itu kebetulan kemarin kan kalau kita dari Solo, pertama saya masuk komunitas itu kan dari KGSR, komunitas Gupi Solo Raya. Nah, kita mengembangkan sayap lah untuk merambah ke yang lebih luas. Kita masuk ke Kabupaten Karanganyar. Kita membentuk itu waktu itu bulan Februari, baru beberapa bulan yang lalu. Itu kita
mencetuskan komunitas, yaitu komunitas Gupi Lawu Karanganyar. Nah, rencananya itu kita mau launching untuk nama KGLK itu sendiri nanti waktu kontes Gupi Lawu 1 yang regional Solo Raya itu. Nanti tanggal 25 kita di Watu Jodo. 25 Juli ya? Iya. Oke. 25 itu Juli. diundur ya kayaknya ya? Ya, karena itu ada PPKM, akhirnya kita ya oke lah nurut, kita mundur gitu. Oke. Berarti artinya di Lawu ini pelopornya Bang Big berarti ya? Iya, ikut ikut menyemangati lah untuk teman-teman yang ada. Mungkin kan di Karanganyar sendiri itu breeder banyak. Oh banyak? Banyak, itu kan ada kemarin itu yang di grup WhatsApp, itu ada sekitar 75 sampai 80. Wih, salah 3 kalah loh. 75. Untuk di komunitas Gupi Lawu Karanganyar sendiri, itu kan kemarin pertemuan kopdar pertama kedua itu yang datang baru 35 40 seperti itu, belum bisa maksimal. Tapi kan kenapa kita langsung kan kita baru umur berapa bulan? 4 bulan ya. Emang kemarin kita rembukan sama teman-teman yang udah lama main di Gupi. Itu udah lama, mungkin ada yang 4 tahun, 5 tahun yang di KGLK sendiri. Ayo kita adakan kontes untuk menyemangati yang baru masuk seperti itu. Oke, kita doakan semoga nih Gapi terus bertumbuh ya. Jadi si daerah Lawu ini sebenarnya sudah banyak, tapi mungkin tidak pernah dikoordinir gitu ya. Nanti mungkin kalau dengan ada sebuah komunitas, terus kemudian ada kontes, sebenarnya yang diuntungkan tuh kita para seller. Jadi buat orang yang pengen masuk ke Gapi karena bisnisnya, itu kalian akan semakin merasakan bahwa nikmatnya dalam dunia bisnis Gapi. Oh ya, tadi saya sempat lihat-lihat sedikit tuh, ada satu jenis yang menarik. Ada blonde yellow cobra ya? Iya. Boleh kita lihat ke sana dulu? Oke. Iya. Yang ini dia. Iya. Nah, ini dijual. Iya. Berapa sepasangnya? Ini kemarin diambil per pairnya itu 250. 250 ya? Iya. Ini kalau kalian pengen tahu nih ikan berkualitas, dia punya bodi itu tebel. Jadi kita bisa lihat nih ya untuk pangkal ekornya. Ini ciri-ciri ikan yang kalau saya bilang sih genetik fresh. Jadi artinya dia tidak kebanyakan di inbreed sehingga dia punya bodi itu yang tebel. Nah ini kan kokoh. Ini masih umur berapa? Ini baru 2,5. Nah, 2,5 bulan ya. Terus kemudian nggak hanya bodinya yang bongsor, tapi dia juga punya corak yang bagus. Jadi barnya itu ada. Iya. Terus juga corak ekornya rapet. Betinanya mana ini? Ini betinanya disimpan. Oh disimpan. Yang di sini yang jantan. Oh jantan. Iya. Sama saya mau tahu dong, masa ya cuma tanknya segini? Pasti kan ada tempat rahasianya gitu. Ada. Coba kita lihat. Iya. Pakai nampan-nampan itu Nggak sana. apa-apa. Iya. Justru itu menariknya. Tempatnya di belakang kok. Kelihatan nggak? Oh, ternyata untuk ini apa, di pembesaran, pemijahan atau? Enggak. Ini kan kayak ini betinanya blonde tadi. Terus ini betina AMSJL. Terus ini ada blue koi. Oh ini blue koi ya? Iya. Oh sebenarnya ini ikan-ikannya tuh yang ngikuti pasar ya. Saya tuh malah jujur blue koi belum punya loh. Karena saya nggak semua ikan saya breed sih. Artinya yang saya nggak suka gitu. Biasanya saya lama. Kecuali permintaan pasar terus gede, ya udah mau nggak mau akhirnya kita coba deh. Kayak albino yellow cobra tuh saya punya agak telat sebenarnya. Karena setahu saya dulu pasarnya agak sepi lah. Tapi begitu ada permintaan, akhirnya baru deh saya putusin untuk ambil jenis albino yellow cobra. Ini apa nih? Nah ini kayak rusak ini. Oh ini ada yang jadi AGY apa AGY? Jadi itu AGY. Tapi kayaknya ada yang error itu. Nggak tahu kemasukan apa itu. Ini? Itu albino bluegrass. Cuma coraknya kurang bagus. Iya. Ini juga tanknya cenderung kecil-kecil ya di sini ya. Tapi ini memang asli dibikin untuk Gapi awalnya? Iya. Oh iya. Ini tank pertama kali punya. Oh ini? Iya, ini tank makanya terus kan belum ada pengalaman kan. Itu kemarin ya udah kita bikin yang kecil-kecil dulu. Nah, mikir kita dari awal udah mikir kontes. Mikir kita itu cuma satu tank satu ekor. Iya. Udah kecil aja mikirnya gitu. Kita mau progres kontes. Baru 6 bulan main Gupi udah mikir kontes. Nggak tahu apa. Banyak kok yang istilahnya masuk ke Gapi itu dasarnya pengen ikut kontes, ingin menang, tapi akhirnya jadi breeding.
Terus ini pembesaran nih ya? Ini buat pembesaran buraya di sini. Kita pakai nampan-nampan seperti ini. Nah ini menarik nih, karena dulu saya juga pernah sebelum punya banyak akuarium, saya juga pakai seperti ini, tapi agak lebih gede sih satu ininya. Terus kalau dulu sih pengalaman pembesaran ini tidak ada masalah, tapi waktu saya naikin ke tank, itu banyak yang agak mengecewakan. Artinya dari atas nih kayaknya sehat, tapi ternyata ekor nggak buka. Oh, Apa nggak tahu ya, dulu salahnya itu naikinnya itu ketuaan, atau ada salah di maintenance air, sampai akhirnya saya full tank itu tidak ada masalah. Jadi ekor tuh buka. Dulu kendalanya cuma itu, ikan sehat, cuma ekor itu sempit-sempit bukanya. Di sini dialami? Enggak, kalau biasanya kalau kita kan pakai nampan seperti ini, itu umur 1,5 bulan. Waktu kita untuk breeding untuk jantan betinanya, itu sebenarnya udah masuk ke sana jantan. Di sini tinggal betina, tapi kesana kan udah penuh. Nah akhirnya ya udah di sini. Masih ada yang di sini gitu ya? Gitu. Jadi mungkin kuncinya itu ya, jadi 1,5 bulan jantannya naik tank gitu ya? Iya, jantannya naik tank. Kalau betina sih nggak masalah. Iya. Nih ada yang pakai box es krim juga. Dulu saya juga pernah, tapi hanya untuk beranakin aja dulu. Jadi paling umur ya cuma gedein 2 mingguan, terus baru masuk ke itu. Ini apa? Platinum koi atau koi red ear? Enggak. Ini albino koi biasa. Oh, albino koi biasa. Di belakang masih ada lagi. Wah. Kalau yang ini Ini bekas lele juga dulu. iya, bekas lele. Itu bekas lele kan sekarang udah ganti pakai kuping semua. Ini buat ombian seperti ini kayak apa? Ini AFR. Wah, ini AFR outdoor nih ya. Buat yang ngomong AFR nggak bisa di outdoor, sakit, mati. Nih, kita lihat nih AFR outdoor nih. Baik-baik aja? Baik. Oh, baik-baik aja. Posturnya juga gede-gede banget. Ini? Iya sih, harusnya memang lebih besar. Bisa lebih besar harusnya. Dan kalau untuk breeding sih nggak ada masalah kan di sini? Nggak ada Yang penting masalah. nanti anakannya kita kita ambil. Ini kan ngambilnya buraya kan terlambat. Mungkin udah sampai gede, udah brojol lagi, ada ini anakan lagi. Tapi emang kalau kita model begini mungkin kita agak kewalahan ya, karena dia kan cepet banget tuh sebenarnya, Gapi cepet banget. Makanya kalau di tempat saya tuh saya pisah terus jantan betina, kecuali yang bener-bener pengen di breeding. Karena kalau dibiarin begini, waduh pasti bisa bludak. Bingung nanti malah buangnya. AFR, terus ini apa nih? Ini kosong udah habis. Ini blue koi. Wah, blue koi-nya banyak loh. Ini blue koi. Jual berapa blue koi? Blue koi terakhir kemarin 400. Oh, 400 tuh. Masih bagus ya harganya. Iya. Kalau yang di drum-drum ini apa nih? Itu kutir. Oh, kutir. Oh, pakan pakai kutir? Buat selingan. Oh, buat selingan. Iya. Kalau apa? Regulernya apa? Regulernya kita pakainya pakai itu Otohim Oh, pelet. B2. Otohim Terus sama? B2. Itu pakai Artemia pakai nggak? Artemia enggak. Wih, hebat ya, ada yang tidak pakai Artemia. Terus untuk burayak yang baru lahir? Iya, pakai itu B2. Oh, pelet langsung? Iya. Wih. Cuma kita remes-remes saja. Iya. Ini Dulu, buat selingan. Iya, dulu pengalaman saya sebelum kenal Artemia, itu sering banyak burayak yang mati. Tapi mungkin karena saya tuh tanknya waktu itu kecil-kecil, jadi kan akhirnya saya full tank itu, terus tanknya kecil-kecil, pelet itu nggak tahu kenapa sering istilahnya nafsu makan itu kurang bagus. Tapi begitu saya kasih Artemia, istilahnya umur seminggu deh, itulah baru makan peletnya hebat. Tapi di sini bisa ya full langsung Bisa. pelet ya? Bisa. Wah, itu. Ini juga apa nih? Iya, ini semua Oh, ini kutir. kutir. Pakai apa sih untuk ininya, kulturnya? Kulturnya kemarin ngambil starternya ngambil dari teman. Cuma kita ngasih pakannya 2 hari sekali, itu pakai itu apa? Bubuk yang pakan Ayam. bukan? Pakan. Ya pakan lele. Oh, pakan lele? Iya. Oh, pelet. Pelet lele. Bisa ya? Paling 1 sendok buat semua ini. Pakai ini. Wah, lumayan ini kalau istilahnya bisa produksi kutir sendiri. Ya setidaknya buat selingan lah ya. Buat selingan aja. Soalnya setahu saya kutir itu paling bagus. Cuma ya kendalanya untuk penyakitnya. Jadi kalau kita dapat dari daerah yang nggak bersih ya resiko. Apa kutu jet itu? Bukan, pokoknya ikan itu ya mungkin pencemaran airnya. Oh. Jadi ikannya ya entah kena jamur. Jadi nggak usah burayak, tapi yang besar-besar pun bisa sakit. Oh gitu. Yang penting ya itu kutirnya harus bersih.
Barulah setelah kenal Artemia, wah ini pengganti pakan terbaik. Tapi ya balik lagi, tidak semua orang ternyata pakai Artemia gitu loh. Iya. Oh ya, saya belum tanya, sebenarnya Bang Big ini profesinya apa sih? Ada pekerjaan utama nggak sih? Enggak, ya khusus ikan. 100%? Iya. Oke, saya rasa cukup mencerdaskan channel kali ini, dan jujur aja ya, kali ini saya tidak terlalu sulit untuk nguliknya, karena Bang Big ini tergolong orang yang sangat terbuka, jadi sangat jujur untuk ya kenapa dia masuk ke YouTube, terus kemudian tujuannya beternak gap ini ya untuk menghidupi Bang Big dengan keluarganya. Saya rasa kejujuran itulah yang membuat kita nanti udah sukses. Maju terus, Indonesia!